Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menampilkan presentasi biokimia dalam persalinan oleh Nur Hakiki, NIM 2115302060. Proses persalinan merupakan rangkaian peristiwa yang dialami oleh setiap perempuan sebagai pengakhiran kehamilan. Keseluruhan proses persalinan dimulai dengan kontraksi uterus yang teratur dan menimbulkan pembukaan serviks yang progresif sampai plasenta lahir. Banyak hal yang diduga penyebab perbedaan waktu kelahiran atau lamanya proses persalinan ini dikemukakan. Penyebab perbedaan lama proses persalinan tersebut semuanya bermuara pada kontraksi uterus, keadaan janin lahir, dan kondisi janin. Kontraksi uterus tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua fase, yakni fase laten dan fase aktif. Pembukaan serviks yang paling besar pada fase laten adalah sekitar 3 cm. Fase laten pada umumnya berlangsung sekitar 4-24 jam. Sifat kontraksi fase aktif adalah semakin lama semakin kuat. Durasi kontraksi otot uterus menjadi besar 40 detik. Kontraksi uterus pada proses persalinan akan mendorong pengeluaran janin dari dalam vakum uterus. Pada awal kelas 1 persalinan, intensitas kontraksi uterus adalah sekitar 25 mm hidrogenium dan akan meningkat secara progresif mencapai 55-80 mm hidrogenium pada akhir kelas 1. Intensitas terbesar kontraksi uterus berada di bagian fundus uteri. Maka untuk mengukur kontraksi uterus secara eksternal menggunakan kardiotografi atau CTG, alat tersebut dipasang pada fundus uteri. Uterus yang berkontraksi dengan baik akan mendorong janin bergerak menuju janin lahir. Partus lama berkaitan erat dengan kelemahan kontraksi. Proses kontraksi uterus sudah banyak diteliti, namun belum dapat mengungkapkan dengan pasti apa yang menyebabkan kontraksi uterus ataupun penyebab permasalahannya pada kontraksi uterus. Pendapat para ahli terbagi menjadi dua kategori yang mempengaruhi kontraksi uterus, yakni perubahan hormonal progresif yang meningkatkan eksibilitas otot-otot uterus dan perubahan mekanik yang progresif. Perubahan hormonal dan mekanik pada uterus akan menimbulkan aktivitas miometrium. Pada miometrium akan terjadi proses biokimia yang melibatkan hormon dan molekul-molekul yang merangsang kontraksi miometrium. Penelitian yang dilakukan oleh Kimberly tahun 1999 mengemukakan bahwa suatu hormon akan menimbulkan kontraksi otot polos jika membran otot polos tersebut mengandung reseptor hormonal tertentu. Otot polos uterus berkontraksi akibat hormon oksitosin melalui mekanisme kalsium dependen dan kalsium independen. Aktivitas elektronik kalsium pada miometrium menentukan kekuatan dan durasi kontraksi miometrium selama persalinan. Penelitian mengenai efek oksitosin terhadap kontraksi uterus melibatkan protein kontraksi dan enzim sebagai pengantar sinyal kontraksi. Oksitosin berkaitan dengan reseptornya yakni protein G yang kemudian memberikan dengan fosfolipase C atau PLC yang akan menghidrolisis fosfoinosida biofosfat yang disebut juga dengan PIP2. Diasilgliserol atau DAG mengaktifkan protein kinase C atau PKC dan mengontrol perpindahan kalsium Ca2+ dari ekstrasel ke intrasel. Perpindahan Ca2+ tersebut melalui protein tau celah yang meningkatkan seiring perubahan miometrium. Protein kinase C
dikenal sebagai PKC adalah keluarga dari protein enzim kinase yang terlibat dalam mengendalikan fungsi protein lainnya melalui fosforilase gugus hidroksil dari asam amino residu serin dan treonin pada protein ini. Enzim PKC pada gilirannya diaktifkan oleh sinyal peningkatan konsentrasi diaselglycerol yang disebut DAG atau ion kalsium Ca2+. Enzim PKC memainkan peran penting dalam beberapa kaskade transduksi sinyal. Hidrolisis diaselglycerol dan masuknya Ca2+ akan meningkatkan aktivitas PKC. Menurut Ozaki et al. 2003, jika PKC diaktifasi maka akan meningkatkan sensitivitas elemen kontraksi terhadap kalsium. Elemen kontraksi yang sensitif terhadap kalsium akan mempermudah penyebaran sinyal kontraksi. Efek dari sinyal kalsium yang telah berkaitan dengan kalmudolin akan menimbulkan reaksi aktin dan miosin. Aktin dan miosin saling berkaitan dan mengakibatkan uterus berkontraksi. Protein kinase C merupakan mediator transinduksi sinyal. Jika jumlah PKC tidak bertambah atau tidak terjadi peningkatan, kemungkinan aktivitas PKC di dalam sel tidak dapat terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Leslie et al. 2012 menyatakan bahwa protein kinase akan meningkatkan pada proses persalinan serta meningkatkan fosforilasi kalfonen H1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.